Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Insya Allah sehat semua ya. Jumpa lagi bersama Bu Guru di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan belajar tentang latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Jangan lupa absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama, nomor absen dan juga kelas kalian. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu agar diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang apa saja sih yang akan kita pelajari. Sesuai dengan judul tadi, kita akan belajar tentang latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia ini dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Jadi kalau internal adalah faktor yang mempengaruhi dari dalam, kalau faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi dari luar. Faktor internal ini ada 6. Yang pertama adalah perluasan pendidikan, yang kedua kegagalan perjuangan di berbagai daerah, dan yang ketiga adalah rasa nasib sepenanggungan. Yang keempat, perkembangan organisasi etnis, keagamaan, dan kedaerahan. Dan yang kelima adalah berkembangnya berbagai paham baru. Nah, yang eksternal ada 2. Yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia, dan yang kedua adalah berkembangnya nasionalisme di berbagai daerah. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor internal, latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Lanjut ke faktor internal yang pertama, yakni perluasan pendidikan. Kita akan membahas gimana sih perluasan pendidikan dalam mempengaruhi nasionalisme yang ada di Indonesia. Hal ini diawali dengan penerapan kebijakan politik etis oleh Belanda. Kebijakan ini berfokus pada 3 bidang, yakni bidang pertama adalah irigasi, yang kedua transmigrasi, dan yang ketiga adalah pendidikan. Meskipun pada prakteknya kebijakan ini masih terjadi banyak penyelewengan. Nah, penyelewengan yang terjadi itu condong berpihak kepada penjajah. Salah satu penyelewengan yang terjadi adalah pembatasan pendidikan bagi rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia hanya bisa sekolah tingkat rendah yang diperuntukkan untuk memenuhi pegawai rendahan. Sedangkan pendidikan tinggi hanya bisa diampu oleh orang keturunan Belanda atau orang Belanda dan sebagian anak pejabat. Meskipun begitu, kawan-kawan, kebijakan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Dampak positifnya adalah banyak masyarakat Indonesia yang semakin berpendidikan, sehingga dapat mengembangkan ide dan pemikiran yang mendorong semangat pembaharuan masyarakat. Jadi meskipun terjadi banyak penyelewengan, tetapi masyarakat Indonesia meskipun sekolahnya masih banyak yang rendah, masyarakat bisa merasakan pendidikan. Nah, dengan pendidikan ini, masyarakat bisa menyalurkan ide-ide atau gagasan untuk merdeka. Selanjutnya, kita akan membahas faktor internal yang kedua, yakni kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita kan sudah belajar mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Sayangnya nih, perlawanan yang dilakukan ini masih bersifat kedaerahan. Nah, kalian juga sudah tahu kan, di setiap perlawanan yang dilakukan setiap daerah itu selalu diakhiri dengan kekalahan. Nah, memasuki abad ke-20, rakyat Indonesia mulai melakukan perjuangan yang bersifat nasional. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan diikrarnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya adalah faktor internal rasa nasib sepenanggungan. Kalian masih ingat anak-anak di materi kondisi masyarakat Indonesia pada saat masa penjajahan?
di mana di situ pada saat dijajah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sangat tidak manusiawi dan sangat kejam. Nah, hal ini pasti amat menyiksa masyarakat Indonesia. Kalian masih ingat tentang kebijakan Rodi, sewa tanah, tanam paksa, dan juga Romusa? Kebijakan-kebijakan tersebut sangat amat tidak manusiawi. Kalian masih ingat di kebijakan yang tanam paksa, masyarakat Indonesia disuruh menanam secara paksa komoditas-komoditas ekspor untuk memenuhi kas-kas Belanda karena Belanda itu sudah banyak diserang oleh negara lain. Nah, karena ini, dari kekejaman penjajah ini memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan nasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan dalam munculnya nasionalisme di Indonesia. Organisasi pergerakan nasional itu diawali dari organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi etnis banyak didirikan oleh para pelajar di kota-kota besar, seperti Serikat Pasundan dan Perkumpulan Kaum Betawi. Dan organisasi yang kedua adalah organisasi kedaerahan. Organisasi kedaerahan ini seperti Jong Java, Jong Sumatera, dan Trikoro Darmo. Dan yang ketiga adalah organisasi keagamaan seperti NU yang kita kenal dan juga Muhammadiyah, dan kalau dari agama lain Muda Kristen Jawi. Jadi anak-anak, organisasi ini sangat amat berpengaruh dalam terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Contohnya seperti bagaimana peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari ini itu dari organisasi keagamaan yakni Nahdlatul Ulama. Untuk lebih menguatkan fakta ini, kalian bisa menonton film Sang Kiai. Di film tersebut menceritakan bagaimana kiprah santri dalam kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah faktor internal berkembangnya berbagai paham baru. Dikenalnya paham-paham baru seperti liberalis, sosialisme, dan juga demokrasi yang mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Paham-paham tersebut menjadi salah satu pendorong terjadinya pergerakan nasional Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor eksternal latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Faktor eksternal yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Jadi, pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Jepang itu adalah bangsa Asia dan juga Rusia adalah bangsa Eropa. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan Jepang mengalami kemenangan. Hal ini menginspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa Asia pun semakin yakin mampu dalam melawan penjajah. Faktor eksternal selanjutnya adalah berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad ke-20, negara terjajah di Asia dan di Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, yang dijajah Inggris, muncul pergerakan dengan tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Sedangkan di Filipina, yang dijajah oleh Spanyol, melakukan pergerakan dipimpin oleh Jose Rizal. Nah, karena munculnya pergerakan-pergerakan nasional di bangsa lain, maka bangsa Indonesia juga tergugah untuk melakukan pergerakan nasional di bangsanya sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai pembelajaran pada kali ini. Bu Guru mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk tugas seperti biasanya silahkan kalian rangkum dari video ini atau kalian dari membaca di buku paket kalian masing-masing. Untuk pengumpulannya seperti biasanya dikumpulkan dengan difoto via WhatsApp ke guru mapel kalian masing-masing. Oke, Bu Guru undur diri. Maaf bila masih banyak ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.